Bayangkan sebuah malam yang begitu sunyi, sampai-sampai suara detak jam terdengar seperti gema di dalam dada. Di malam itu, seseorang duduk memandangi langit-langit kamar. Ia tidak sedang menunggu apapun, tidak pula berharap siapapun mengetuk pintu. Ia hanya diam, dengan mata yang terasa perih oleh ribuan pikiran yang berputar. Malam itu bukan malam pertama ia kehilangan arah, bukan juga malam pertama ia bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa seperti memaksaku sampai batas, sampai tidak ada lagi yang tersisa? Dan mungkin di titik tertentu, perasaan itu juga pernah hadir di dalam hati Anda, atau mungkin sedang hadir sekarang. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh sekaligus. Usaha yang dilakukan dengan niat baik justru gagal. Doa yang dipanjatkan terasa tidak didengar. Semangat yang dulu menyala kini hanya tinggal bara kecil yang hampir padam. Namun ada satu hal yang jarang disadari seseorang ketika berada di titik itu. Ada proses besar yang sedang bekerja di balik semua runtuhan itu. Dan malam ini, mari pelan-pelan membongkar proses itu, agar setiap yang patah bisa dipahami, agar setiap yang runtuh punya alasan, dan agar Anda tahu bahwa kamu tidak hancur. Kamu sedang dibentuk lagi. Bagian pertama, ketika dunia serasa menutup semua pintu, semua berawal dari sebuah pukulan yang tidak pernah Anda duga. Mungkin dari pekerjaan, dari hubungan, dari ekonomi, atau dari seseorang yang Anda percaya, tapi tiba-tiba mengecewakan. Di titik itu, rasanya dunia berubah jadi tempat yang menyesakkan dada. Bangun pagi hanya untuk mengulang rasa yang sama. Lelah, hampa, dan mulai tidak yakin apakah perjuangan ini masih berarti. Kadang bukan kegagalan yang melemahkan, tetapi rasa bahwa diri sendiri sudah tidak berharga lagi. Anda mulai membandingkan diri dengan orang lain, mulai mempertanyakan kemampuan sendiri, mulai merasa seperti manusia yang dilupakan semesta. Dan di tempat yang gelap itu, seseorang bisa dengan mudah percaya bahwa ia sedang dihancurkan. Padahal, tidak semua keruntuhan berarti kehancuran. Ada bangunan yang memang harus diruntuhkan terlebih dahulu karena fondasinya tidak kokoh. Ada mimpi yang harus dihancurkan sebelum diganti dengan yang lebih besar. Ada jalan hidup yang harus ditutup agar Anda tidak masuk ke arah yang salah. Namun seseorang tidak bisa melihat itu saat hatinya penuh luka. Yang terlihat hanya, kenapa aku? Kenapa sekarang? Kenapa semuanya terasa begitu berat? Dan itulah titik paling sunyi dalam perjalanan hidup seseorang. Bagian 2, luka yang membuka gerbang perubahan. Jika seseorang mengingat kembali masa kecilnya, ia mungkin sadar bahwa dulu ia memiliki keberanian yang tidak terukur. Jatuh, bangun lagi. Salah, coba lagi. Tidak takut dinilai, tidak takut gagal. Namun seiring waktu dunia mengajari manusia bahwa kesalahan memalukan, bahwa gagal itu buruk, bahwa tidak berhasil sama dengan tidak layak. Maka rasa percaya diri perlahan menyusut, hingga akhirnya ketika dewasa, seseorang membawa luka itu tanpa sadar. Luka dari kata-kata yang pernah menyakitkan, luka dari penolakan masa lalu, luka dari orang-orang yang meremehkan, dan luka itu menumpuk menjadi keyakinan bahwa setiap usaha akan gagal, bahwa setiap perjuangan berakhir sia-sia. Tetapi ada satu rahasia besar yang jarang disadari. Tuhan tidak pernah membiarkan luka tanpa maksud. Ada jiwa yang tidak bisa menguat tanpa diuji. Ada hati yang tidak bisa tumbuh tanpa retak. Ada seseorang yang tidak bisa berubah tanpa rasa sakit yang benar-benar mengguncang hidupnya. Bukan karena Tuhan ingin seseorang menderita, tetapi karena Tuhan tahu. Jiwa manusia seringkali hanya tersadar ketika ia sampai di batas terakhirnya. Luka adalah sekolah, air mata adalah pengingat. Kekecewaan adalah penuntun untuk menemukan arah baru. Dan mungkin sekarang Anda sedang berada di sekolah itu. Bagian 3, hidup tidak pernah salah mengatur waktu. Ada saat di mana Anda sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, hati, pikiran, bahkan keyakinan, tapi tetap tidak berhasil. Dan itu membuat seseorang merasa hidup tidak adil. Padahal, bisa jadi bukan waktunya. Bisa jadi sedang disiapkan jalan yang berbeda. Atau bisa jadi Anda sedang dilindungi dari sesuatu yang tidak terlihat. Ada orang yang memaksa sebuah hubungan agar tetap berjalan, padahal Tuhan tahu hubungan itu akan menghancurkan masa depannya jika dipaksakan. Ada orang yang mengejar pekerjaan tertentu, padahal pekerjaan itu akan membuatnya berhenti berkembang. Ada orang yang ingin cepat kaya, padahal ia belum siap mengelola rezeki besar. Maka sesuatu pun gagal. Bukan karena tidak layak, tapi karena Tuhan sedang mengatur ulang jalan hidupnya. Pernahkah Anda memperhatikan ketika seseorang memaksa pintu yang tidak seharusnya dibuka, ia justru tersesat? Namun ketika ia belajar berhenti memaksa, pintu lain terbuka sendiri.
Sama seperti tanah liat yang harus ditempa, dipukul, dibentuk, dan dipanaskan, seseorang juga harus melalui tekanan agar menjadi versi terbaiknya. Tidak nyaman? Ya. Melelahkan? Sudah pasti. Menyakitkan? Tentu saja. Tetapi tanpa proses itu, tanah liat hanya menjadi tanah. Tidak pernah menjadi fase indah yang kokoh. Dan di fase itulah Anda sedang berada. Bagian 4, ada jiwa yang sedang diperekat. Setiap kegagalan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa jiwa sedang diperbesar kapasitasnya. Seseorang yang selalu berhasil tanpa pernah jatuh, tidak akan kuat menghadapi badai yang lebih besar. Namun seseorang yang pernah runtuh, akan mengenali dirinya dengan cara yang lebih dalam. Ia belajar membangun makna dari rasa sakit, yaitu belajar memperbaiki diri dari kesalahan. Ia belajar membedakan apa yang penting dan apa yang tidak. Jiwa seperti itu tidak mudah dikalahkan, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah kehilangan arah. Seseorang baru benar-benar kuat bukan ketika ia tidak pernah jatuh, tetapi ketika ia sudah belajar bangkit dari jatuh paling keras dalam hidupnya. Ketika seseorang menjalani masa terberat, sering sekali tanpa sadar ia sedang dilatih untuk membawa sesuatu yang lebih besar di masa depan, tanggung jawab yang lebih besar, rezeki yang lebih besar, tujuan yang lebih besar, ketenangan yang lebih besar. Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang besar kepada jiwa yang belum kuat memegangnya. Dan karena itu, proses ini penting. Walau sakit, walau panjang, walau sering membuat seseorang menangis diam-diam, Anda sedang ditempa, bukan dihancurkan. Bagian 5, saat perlahan cahaya mulai kembali, akan ada hari ketika apa yang dulu terasa menyakitkan, mulai dimengerti. Hari ketika Anda memandang kembali masa lalu dan berkata dalam hati, ternyata itu alasannya. Ternyata kegagalan itu membuat Anda belajar. Ternyata pengkhianatan itu membuat Anda lebih bijak. Ternyata penolakan itu membuka pintu lain. Ternyata kehilangan itu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik datang. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Namun seseorang perlu waktu untuk menyadarinya. Proses menuju cahaya tidak instan. Sama seperti matahari yang tidak langsung muncul begitu malam selesai. Ada fajar yang pelan, ada cahaya yang tumbuh sedikit demi sedikit, ada ketenangan yang muncul tanpa disadari. Sampai suatu hari, Anda benar-benar berdiri lagi, lebih kokoh dari sebelumnya. Bagian 6, kamu sedang dibentuk untuk naik kelas. Kehidupan bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling bertahan saat badai datang. Tapi Anda sudah bisa sampai poin. Anda sudah menahan banyak hal yang orang lain mungkin sudah menyerah sejak awal. Anda sudah melewati malam-malam panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Anda sudah melalui ketidakpastian yang membuat banyak orang hilang arah. Tidaknya Anda tidak kalah, Anda tidak habis, Anda tidak rusak, Anda sedang disiapkan, sedang dibentuk, sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih sesuai, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dan saat hari itu tiba, Anda akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu hal kecil ini tersampaikan dengan lembut. Tidak semua orang berani mengakui bahwa ia sedang rapuh. Tetapi jika Anda masih bertahan sampai detik ini, itu berarti ada cahaya besar yang tetap menyala di dalam diri Anda. Meski kecil, meski redup, tapi ia tidak pernah padam. Jika narasi ini menyentuh sesuatu di dalam hati Anda, biarkan ruang ini menjadi tempat Anda kembali setiap kali dunia terasa berat. Tekan subscribe agar Anda tidak berjalan sendirian. Tekan like agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang mungkin sedang kelelahan seperti Anda. Dan jika ingin berbagi, tinggalkan satu kalimat sederhana di komentar. Masih bertahan. Siapa tahu kalimat itu menjadi awal perjalanan baru Anda.